Jepara ini kan sebetulnya handy ya. Kalau orang bahasa Inggris itu ngomong handyman. Orang-orang hebat, kerajinan tangan itu pintar, cerdas bermain. Konstruksi pembuatannya itu pintar. Dan orang Jepara ini cepat belajar dengan produk-produk orang luar negeri yang kemari itu. Datang kemari bawa desain-desain baru itu. Mentah bagaimana, makan mentah-mentah bang. Bahkan lebih baik daripada desain itu sendiri loh. Orang Jepara ini. Karena memang itu udah turunan dia mungkin ya, udah bakat, udah sehari-hari mereka tuh berbicara tentang desain, bicara tentang itu. Jadi mereka udah nggak kagok melihat desain sesulit apapun juga bang, mentah, dimakan mentah sama orang Jepara. Hebatnya di situ. Makanya banyaklah perusahaan-perusahaan asing itu berlabuh di sini, ingin mereka orang Jepara yang produksi produk-produk ini. Nggak tahu bang, itu udah mungkin takdir Tuhan yang memberi anugerah ke daerah ini, saya nggak ngerti. Memang hebat, saya akui. Dengan penduduknya mungkin hampir dulu ya bang, waktu tahun 2010 ya, masih 2010 saya masih bisa mengkalkulasikan 60% dari penduduknya itu skillnya di kayu. Berani saya coba lah, kita nggak ngitung pegawai ya, pegawai negeri atau gimana ya, skill. Bedanya Jepara dengan Singapura, wah, Singapura itu kan cenderung individu sih bang. Kotanya itu benar kota bisnis. Kita nggak bisa berteman hangout ke Jepara. Nggak ada warung kucing kok di situ. Nggak ada kopi jalanan di situ. Nggak ada. Yang benar orang bisnis behavior. Nggak ada kehidupan. Bagi saya itu Singapura nggak ada kehidupan, bukan kehidupan di situ. Jepara itu kota hidup. Mau kemana bang? Mau ke pantai? No. Mau kemana? Ke gunung? Tempur. Mau kemana lagi? Nggak ada yang nggak ada di Jepara. Mau ke pabrik garam, no, pojok sana bang. Nggak ada kota sekomplit ini, nggak ada bang. Rasa syukur yang pertama tuh bang, kualitas hidup saya. Dulu saya merasa tidak punya skill sebelum ke Jepara. Setelah saya belajar, bergabung, berbaur dengan masyarakat sini itu skill, saya suka menilai estetika ya bang, baik pakaian, outfit orang, saya suka. Nah, saya juga suka dengan tampilan-tampilan produk. Nah di situ tuh bakat saya jadi berkembang bang, ke desain produk. Walaupun desain produk tadi itu saya hati-hati ya, mungkin ini cuma merubah pintunya toh, mungkin ini cuma merubah dindingnya toh, mungkin ini ukurannya toh dikecilin. Setidaknya ide saya tersalurkan di Jepara ini bang, karena orang-orang hebat tuh ada di sini dan mau asal kita bayar kan, kita bayar dan kita nggak sekali dua kali kenal kan, ulang balik, akhirnya kita menawarkan gambar, nih pak saya gambar produk ini tolong bikinin, harga pengrajin, tertolong banget bang, walaupun sebatas belajar. Terus dari amplas-amplasnya, nggak jauh dari tempat pengrajin itu tukang semprot semua, kita belajar dari situ juga. Ilmu mana, skill mana yang kekurangan di Jepara ini? Kebetulan sekali, saya juga ingin belajar bang. Dan ini pas di bidang maunya saya, estetika produk, gitu loh bang. Dan bangganya di situ. Sekarang tuh saya merasa sudah punya sesuatu yang untuk saya jual. Ya ini tadi, hasil dari Jepara ini. Kalau saya berada di daerah lain nggak akan ketemu ini bang. Karena saya orang dari Jepara dan saya mengambil saripatinya, apa yang dibutuhkan kira-kira dari Jepara untuk Indonesia. Ya, saya mewakili dengan ini. Halo, saya Andi Kamtumi dari Kamtumi Art Studio. Transfer foto berupa liquid cairan yang akan kita lakukan aplikasinya sekarang sebagai tutorial awal. Di mana produk ini itu diperuntukkan untuk
kreativitas dari usia dini sampai tidak ada batas usia di sini. Jadi usia dini sampai usia berapapun bisa kreasi. Apalagi di zaman mobile, smartphone ini kameranya canggih-canggih. Jadi hasil karya dari kamera itu bisa diaplikasikan dengan cairan ini ke media-media yang banyak, baik media plastik, media kayu, media panel, media kulkas, keramik atau segala macam. Oke, kita mulai dengan satu foto ini ya dari HP-nya teman Pak Andi Andong. Pasti kenal dong. Jadi kita coba untuk memindahkan foto ini dari kertas glossy photo paper yang saya cetak tadi di printer, nanti ada ininya. Nah, ke panel papan MDF, di panel MDF ya yang kita kreasikan, dan ini juga bagian dari penjualan kami nih, Come to Me, untuk mendampingi produk kami. Jadi bukan produk kami itu bisa ke semari, bisa ke semua media juga, tapi ini yang profesionalnya kami menyediakan panel-panel untuk siap sedia dipasang di foto-foto karya Anda dari handphone, smartphone Anda. Jadi ini bisa dari kamera handphone, bisa dari media mana saja yang dicetak dengan kertas glossy, pakai printer inkjet. Yang kami rekomendasikan ya printernya harus pakai printer tinta original, jadi hasilnya itu jauh lebih maksimal dan lebih cerah. Dan kecerahannya bisa bertahan lebih lama. Oke, kita coba. Ini produk kami, lengkap dengan segala isi-isi peralatan application toolnya ya. Ini Come to Me. Ini MSDS-nya, ini syarat wajib ini MSDS karena produk ini memang kami jamin tidak bermasalah, dan ini salah satu yang memang syarat untuk bisa menjual produk cairan seperti ini itu dari pemerintah harus ada MSDS, dan keterangan pemakaian juga ada di sini lengkap. Dan ini pencegahan-pencegahan yang lainnya. Nah, oke. Nah, ini bahan-bahan untuk pemasangan tersedia dalam kotak kemasan pembelian setiap paket pembelian. Setiap paket pembelian ini mendapatkan satu panel ini dan berupa dua gambar dari gambar paten yang sudah kami standarkan di Come to Me Art Studio. Nanti kita ini dulu. Nah, ini kita curahkan, pinggirkan, kita pinggirkan dulu. Nah, ini kita curahkan. Ini segelan semua, masih berupa segel. Kita buka. Oke, kita tumpahkan. Tumpahkan semua, tidak ada masalah. Nanti selesai pemakaian kita bisa refill lagi produk ini dan disimpan lagi, dan ditutup rapat dan bisa disimpan lagi. Oke, ini langsung saja, ini udah langsung bisa pasang ini. Jadi dibersihkan, pastikan di sininya itu bersih. Permukaan panel ini bersih dari debu dan segala macam. Nah, foto Pak Andinya, Pak Andi Andongnya, lihat nih, waduh ganteng nih. Kita pasang, celupin begini saja. Tidak perlu lama-lama, 2 detik aja cukup. Perhatikan. Lihat, oke, kita tiriskan dulu beberapa saat, langsung diposisikan dibalik. Nah, sistemnya terbalik begini, diposisikan. Nah, setelah posisinya dapat, ini sangat ekonomis. Jadi kita bisa buang lagi cairan ini ke nampan ini untuk dimasukkan lagi. Perhatikan. Jadi tidak ada yang terbuang. Jadi pun ada yang terbuang pun tidak banyak. Jadi ini bisa untuk satu botol 300 ml ini bisa untuk 60 panel sampai 70 panel ini. Saking ekonomisnya. Nah, tinggal kita bersihkan belakangnya duluan kalau memang terkena dengan cairan. Nah, terus kita rapatkan, dan ini bisa kita masukkan ke air dulu untuk pemakaian berikutnya biar tidak kaku. Oke, nah ini proses yang paling mengunci itu ini di tisu ini. Pertama kali itu di pinggir-pinggir dulu, semua bagian pinggir dirapiin. Karena di sini tadi pusat keluarnya cairan tadi menetes. Semua pinggirnya dirapikan dulu, baru kita lari ke tengah. Ini dilama-lamain nggak apa-apa, 1 menit atau 1,5 menit, 30 detik atau gimana, bebas. Lihat, ini di sini tadi bisa kita lihat ini. Tadi kan mirror, ini foto Pak Andi Andong ini mirror. Jadi kita sekarang udah kembali seperti aslinya. Kita coba. Tidak ada masalah dengan tisu ini, dilamain nggak ada masalah. Lihat masih udah mulai terkelupas pelan-pelan. Ini baru tadi 1 menit ya, kita biarin 1 menit lah. Saya gosok dulu permukaan lap pertamanya aja dulu. Saya tidak main langsung ke dasarnya membuang ini. Jadi ini dijauhkan dulu biar tidak ada tumpahan kertas, lemparan kertas ke situ. Nah, ini masih dasar, lihat, udah kebuka, baru dasaran, kita bersihkan lagi, sampai terkelupas. Jadi pelan, dengan tenaganya tidak ada, sedang aja. Dan ini masih dalam posisi lembab kan kertasnya, jadi gampang. Lihat, biarkan dulu, udah mulai kelihatan. Nah, untuk membersihkan sisa kertas ini, kita stop dulu, tidak usah lagi pakai jari, bisa, tapi pakai jari pun tanpa tekanan. Nah, kita bantu nanti pakai alat
alat aplikasi ini. Nah, ini kan masih ada kertas, masih ada sisa kertas. Saya tidak mengusahakannya dengan jari lagi, jadi saya pakai alat ini untuk membuang sisa kertas ini. Nah, jadi ini tuh kertas ini seperti daki, membuang daki. Nah, kita pakai alat ini, caranya gampang. Kita pakai cairan ini sedikit di ujung, kita oles tanpa tekanan, merata. Nah, ini ada seperti daki keluar itu. Nah, daki yang keluar itu sisa-sisa kertasnya, sisa kertas. Nah, nanti bisa kita rasakan dengan jari tangan ya. Udah mulus belum? Kalau udah mulus berarti kertasnya udah habis. Nah, ini sangat gampang. Pemakaian ini sangat gampang. Tuh, rasain aja. Jadi tanpa tekanan keras. Nah, kita biar 1 menit. Ya udah 1 menit ya. Kita coba nih. Ini coatingnya pakai gini. Ini clear coatingnya. Clear coating ini. Nah, clear coating ini bisa 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, boleh bebas, tergantung dari selera. Mau clear, mau bening, mau mengkilat, itu tergantung seleranya. Nah, kita biarkan 2 menit, nanti udah kering kita ulang lagi. Ini kan pakai MDF yang anti air tadi, kita pakai backgroundnya cat hitam, pakai kakinya juga MDF 1,8. Jadi ini juga termasuk dalam penjualan produk kita nanti salah satunya. Nah, cara aplikasinya tadi itu sebetulnya sama. Mau ke plastik, mau ke media besar, media kecil, tetap cara aplikasinya sama. Mau ke batu, mau ke handphone, mau ke casing handphone, ke keramik, atau ke benda-benda lainnya, ke benda keras lainnya, sama sistem aplikasinya. Oh begini, pertama itu yang paling berat ya Bang, bagi saya itu, saya orang pendatang, tapi saya tuh merasa saya udah Jepara daripada orang Jepara sendiri. Sebanyak keluarga saya orang Jepara di sini. Ada beberapa titik itu mereka kadang-kadang yang tidak tertancap loh Bang. Contohnya pendistribusian produk itu yang terlalu panjang, satu. Si pengrajin yang cuma mentok di pengrajin, dia nggak mau lagi berkembang lebih. Apa salahnya sih dia menambahkan nilai produknya dengan dia mau belajar finishing juga di lokasi tempat dia bikin barang. Sehingga si pengusaha gudang tadi menerima barang itu udah finishingan. Si yang punya gudang udah mengirit tenaga finishing di gudangnya loh Bang. Uangnya lari ke si supplier membuat mebel. Satu lagi, beli produk saya dengan nilai tambah. Dia udah bisa jual langsung online kok sekarang. Apalagi dia bikin barang itu di video kan Bang. Pasar inginkan original. Jepara ke depannya gini loh Bang. Kita ada terpengaruh oleh dahsyatnya kemajuan kecanggihan teknologi ya, IT ya. Itu aja kok, dipersiapkan mentalnya. Mental adik-adik kita atau teman-teman kita yang sebaya, yang mungkin senior-senior kita ya. Mulailah dipola, memang mebel jangan ditinggal, tapi dibikin juga lah produk-produk lain yang simple untuk dijual secara ini, tetap ciri khas Jeparanya jangan ditinggal. Misalnya nakas diperkecil atau apa, pokoknya simple. Dan kualitas tetap kita jaga. Walaupun kebutuhan kayu sekarang agak susah-susah juga mencari kayu yang bagus loh Bang. Kita harus mengakui loh itu. Tapi jangan coba-coba bermain dengan kualitas. Tetap kualitas yang terbaik. Ono orgo, ono rupo loh ya. Orang Jepara ngomong ono lah. Orang Padang kan ngomongin ini. Ada rago, ada kualitas lah. Kayak gitu. Nah cuma intinya, Jepara itu nggak akan pernah, ini loh Bang, nggak akan pernah ditinggal orang. Karena Jepara itu sendiri itu udah branded. Internasional udah taunya Jepara. Kalau kita bicara brandednya kota, Jepara jauh lebih terkenal daripada Semarang. Sebagai kota industrinya loh, mebel loh. Tapi sebagai ibu kota provinsi, secara nasional mungkin Semarang lebih dikenal daripada Jepara. Itu aja kuncinya untuk dijual Jepara ini, apapun bisa dijual di Jepara Bang. Makanya saya orang ngomong, kalau produk macam-macam gini kenapa nggak di kota-kota besar kau bikin? Oh maaf loh bro, kota Jepara itu sendiri loh. Made in Jepara Indonesia loh. Saya nyebut nama Jeparanya karena bukan main-main loh. Ini branded loh kota ini. Sebagai pedagang kalau nggak saya pakai nama Jepara rugi saya. Karena unsurnya tetap dari kayu dasarnya kan Bang. Material saya kan tetap pakai kayu. Nah gitu loh. Jadi Jepara jangan ditinggal-tinggal, jangan lupa menyebut nama Jepara di belakang brandednya.
Oke, sekian. Andi Kamtumi. Sampai jumpa.